Halo, perkenalkan nama saya Triwidianti. Saya akan menjelaskan tentang materi analisa beban kerja pada staf analysis reporting. Analisa beban kerja merupakan salah satu bagian dari perencanaan SDM untuk menganalisa kebutuhan SDM. Metode pengumpulan data ABK ada dua. Yang pertama, wawancara terdiri dari hari kerja, jam kerja, cuti, tugas pokok, dan tambahan. Yang kedua adalah observasi terdiri dari stopwatch dan lembar observasi. Data dan informasi yang diperlukan untuk analisa beban kerja adalah yang pertama, menentukan jabatan apa yang akan dianalisa. Yang kedua, menghitung WKT untuk mengetahui waktu bekerja yang tersedia dalam 1 tahun untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, membuat tabel observasi tugas pokok yang berisi uraian tugas pokok, rata-rata waktu untuk masing-masing kegiatan, kuantitas kegiatan per waktu dan per tahun. Yang keempat, membuat tabel observasi sebagai penetap standar aktivitas dalam pelayanan analisis reporting yang berisi kuantitas kerja dalam waktu tertentu, kuantitas tahunan, dan rata-rata menit untuk setiap kegiatan. Yang kelima, menghitung standar beban kerja SBK adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan petugas dalam 1 tahun yang isinya rata-rata waktu per menit dan per jam serta WKT untuk menghitung standar beban kerjanya. Yang keenam, membuat tabel observasi tugas penunjang untuk mengukur total waktu kegiatan yang diperlukan. Dan yang ketujuh, menghitung standar kelonggaran dengan isi tabel yaitu rata-rata waktu dan rata-rata waktu per tahun dan WKT untuk menghitung standar kelonggaran. Yang kedelapan, menghitung kebutuhan tenaga kegiatan pokok atau KG. Dan yang kesembilan, menghitung beban kerja per staf. Dari metode perhitungan analisa beban kerja yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan apabila hasil total akhir dari beban kerja atau staf, beban kerja sama dengan 1, maka beban kerja staf tergolong normal atau ideal. Beban kerja staf lebih dari 1, maka beban kerja staf tergolong overload atau beban kerja berlebih. Dan apabila beban kerja staf kurang dari 1, maka beban kerja staf tergolong underload atau beban kerja kurang. Langsung saja kita cek untuk hasil praktek analisa beban kerja pada staf analysis reporting. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk menyimak hasil praktek materi analisa beban kerja pada bagian staf analysis reporting. Langkah pertama yaitu kita menghitung WKT atau waktu kerja tersedia untuk petugas analysis reporting. Di sini diketahui dalam keterangan yaitu hari kerja 6 hari per minggu sama dengan 312 hari untuk per tahunnya. Diklat yaitu 6 hari per tahun, cuti tahunan 12 hari per tahun, absen atau ketidakhadiran 8 hari per tahun, libur nasional yaitu 19 hari per tahun, waktu kerja yaitu 8 jam per hari, waktu kerja efektif diketahui sebelumnya adalah 75%. Dan dihitung dengan cara waktu kerja efektif dikali dengan 75%, hasilnya adalah 6 jam per hari. Kemudian untuk menghitung WKT rumusnya adalah A dikali B tambah C tambah D tambah E dikali F. Kemudian hasilnya adalah 267. 267 ini adalah hari kerja tersedia. Apabila dikali F atau 6, maka hasilnya adalah hasil WKT, yaitu 1,602. Kemudian setelah mengetahui WKT, yaitu 1,602, langkah selanjutnya kita membuat tabel observasi tugas pokok analysis reporting. Di sini kita uraikan tugas pokoknya. Kemudian langkah pertama yaitu mengukur waktu dalam satuan menit selama 6 kali berturut-turut untuk setiap kegiatan analisis reporting. Contohnya, kegiatan pertama analisis reporting yaitu menerima sensus harian dari assembling. Ini diukur selama 6 kali berturut-turut. Yaitu contohnya pengukuran pertama 7 menit, pengukuran kedua 8 menit, pengukuran ketiga 10 menit, pengukuran keempat
12 menit, pengukuran kelima 6 menit, dan pengukuran keenam 6 menit. Untuk setiap kegiatan analisis reporting dihitung secara berturut-turut selama 6 kali pengukuran. Jadi sampai akhir kegiatan dihitung dengan cara yang sama. Setelah itu kita menghitung rata-rata per menitnya dengan cara jumlah pengukuran waktu 6 kali ini dibagi dengan 6, hasilnya 8,2. Kemudian menghitung kegiatan satuan waktunya. Di sini diketahui 3 kali per hari. Kenapa 3 kali? Karena menerima sensus harian dari assembling terjadi 3 kali dalam sehari. 3 kali yaitu dari rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Kemudian menghitung kegiatan tahunan. Ini adalah yang dilakukan setelah menghitung kuantitas kegiatan per waktu, kemudian menghitung kuantitas kegiatan per tahun. Caranya 3 dikali 267. Kenapa 267? Karena satuannya adalah hari. Hari satuannya hari adalah dikali 267, hasilnya 801. Ada tambahan, apabila satuannya adalah triwulan, maka dikali 4, karena 1 tahun terdiri dari 4 kali triwulan. Apabila satuannya bulan, maka dikali 12, karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Dan apabila satuannya semester, maka per tahun dikali 2, karena 1 tahun terdiri dari 2. Begitu terus dilakukan untuk setiap kegiatan analisis reporting. Kemudian setelah menghitung kuantitas kegiatan tahunan, kita membuat tabel analisa jabatan yang merupakan rangkuman dari observasi tugas pokok atau tabel observasi tugas pokok yang isinya kuantitas kegiatan kerja per satuan waktu tertentu, kemudian kuantitas tahunan, dan rata-rata waktu kegiatan per menit. Setelah itu, kita membuat tabel untuk menghitung SBK atau analisa standar beban kerja yang terdiri dari tabel kegiatan pokok, kemudian rata-rata waktu per menit yang sudah dihitung sebelumnya pada tabel observasi tugas pokok, kemudian ada tabel WKT yang sudah diketahui juga sebelumnya pada sheet WKT. Jadi kita pada tabel SBK ini untuk mencari rata-rata waktu per jam dan standar beban kerjanya. Yang pertama kita mencari rata-rata waktu per jamnya untuk setiap kegiatan. Contohnya untuk kegiatan menerima sensus harian dari berbagai unit pelayanan. Caranya rata-rata waktu per menit dibagi dengan 60. Jadi 8,2 dibagi dengan 60 hasilnya adalah 0,137. Begitupun dengan kegiatan selanjutnya dihitung dengan cara yang sama. Kemudian setelah itu kita menghitung standar beban kerjanya. Setelah diketahui rata-rata waktu per jamnya, kita menghitung standar beban kerja dengan cara WKT dibagi dengan rata-rata waktu per jam. Contohnya 1,602 dibagi dengan 0,137. Hasilnya adalah 11,7. Begitu terus dilakukan untuk langkah selanjutnya. Setelah semuanya diketahui beban kerjanya, lalu kita membuat tabel observasi tugas penunjang. Ya, di sini saya menggunakan tugas penunjang ada 5. Yang pertama adalah rapat, yang kedua adalah persiapan akreditasi, yang ketiga adalah bimbingan PKL, yang keempat adalah waktu senggang, dan yang kelima adalah apel pagi. Kemudian saya memberi rata-rata waktu setiap kegiatan. Untuk rapat adalah 1 jam, dilakukan dalam setiap bulan. Kemudian persiapan akreditasi 2 jam per minggu selama 2 bulan. Bimbingan PKL 2 jam per minggu dilakukan selama 3 bulan. Dan waktu senggang 1 jam per hari. Apel pagi dilakukan 30 menit per hari. Setiap hari dilakukan selama 30 menit.
Kemudian kita menghitung total waktu kegiatannya. Caranya yaitu 1 jam dikali per 12 bulan. Karena ini keterangannya kegiatan per tahun, 12 bulan karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Hasilnya adalah 12 jam per tahunnya. Kemudian 2 jam dikali 48 minggu. 48 minggu karena 2 bulan terdiri dari 48 minggu. Jadi 2 dikali 48 hasilnya adalah 96 jam per tahun. Kemudian 2 jam dikali 52 minggu karena selama 3 bulan ini terdiri dari 52 minggu. Jadi 2 dikali 52 minggu hasilnya adalah 104 jam per tahun. Dan ini 1 jam dikali 267 karena satu tahun untuk hari kerja efektif adalah 267. Jadi 1 dikali 267 adalah 260 jam per tahun. Kemudian setengah jam atau 0,5 dikali 267 hari sama dengan 134 jam per tahun. Setelah mengetahui total waktu kegiatan, kita menghitung standar kelonggaran atau SK. Standar kelonggaran atau tabel SK ini terdiri dari rata-rata waktu yang sudah ditentukan, kemudian total waktu yang dilakukan yang tadi kita hitung, kemudian ada WKT yang sudah ditentukan juga. Jadi kita tinggal menghitung standar kelonggarannya. Caranya yaitu total waktu yang dilakukan setiap kegiatan penunjang dibagi dengan WKT. Jadi 12 dibagi dengan 1,602. Hasilnya adalah 7,491 untuk setiap kegiatan penunjang. Setelah diketahui standar kelonggaran untuk setiap kegiatan penunjang, kita dapat menotalkan yaitu hasilnya 382,647. Ini adalah standar kelonggarannya untuk kegiatan penunjang. Kemudian, kita menghitung analisa kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhirnya. Yaitu dengan cara ini sebelumnya kita dalam tabel ini ada kegiatan pokoknya, kemudian SBK yang sudah tadi kita hitung, kemudian kualitas kegiatan yang sebelumnya juga sudah kita hitung. Ini ada SK yang sebelumnya sudah kita hitung juga baru saja. Lalu kita tinggal menghitung analisa kebutuhan sementara dan kebutuhan tenaga akhirnya. Yang pertama kita menghitung KG. Caranya yaitu kuantitas kegiatan dibagi dengan SBK untuk setiap kegiatan analisis reporting. Jadi 801 dibagi dengan 11,7 hasilnya adalah 68,462. Dilakukan seterusnya untuk setiap kegiatan. Kemudian setelah diketahui KG-nya atau analisa kebutuhan sementara untuk setiap kegiatannya, kita totalkan dengan hasil akhir yaitu hasil akhir dari KG 1184,059. Ini adalah hasil total KG. Kemudian kita menghitung kebutuhan tenaga akhirnya. Menghitung beban kerja atau kebutuhan tenaga akhir dengan cara total KG ditambah dengan SK. Jadi total KG ini 1184,059 ditambah dengan 382,647. Hasilnya adalah 1566,70573. Sebelumnya pada materi kita ketahui bahwa apabila beban kerja terdiri dari 1 untuk setiap staf, maka beban kerja tersebut tergolong normal atau ideal. Apabila beban kerja lebih dari 1 untuk setiap staf, maka beban kerja tersebut tergolong overload atau melebihi batas normal. Dan apabila beban kerja kurang dari 1 atau underload, itu merupakan beban kerja kurang dari normal. Jadi di sini tertera bahwa beban kerjanya adalah 1566. Dapat disimpulkan bahwa
Beban kerja petugas rekamedis puskesmas tergolong lebih overload karena hasil analisa beban kerjanya adalah lebih dari satu, yaitu 1,566 untuk setiap satu petugas. Sekian penjelasan dari saya tentang menghitung analisa beban kerja pada staf analysis reporting. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.